Jumpa lagi channel Simple Trader Saham. Oke, kesempatan kali ini saya akan mereview 5 saham yang cukup menarik untuk kita perhatikan. Oke, langsung aja kita ke pembahasan sahamnya. Pertama di sini ada saham JPFA. Oke, kita lihat pergerakan saham JPFA menarik ya teman-teman ya. Dia berhasil bertahan di atas garis MA 200. Secara pergerakan tren ini JPFA ada di fase uptrend teman-teman ya. Hari Selasa kemarin JPFA berhasil menguat 3,8% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Oke, MA 200 ini merupakan area support untuk saham JPFA saat ini ya teman-teman ya. Di sini kita bisa melihat ada area resisten yang mana area ini berpotensi nanti akan dituju oleh saham JPFA, yakni di area harga kisaran 1390 hingga 1395. Oke, kita coba tarik garis. Oke, ini ada target kenaikan dari saham JPFA. Jadi area entry buy kita bisa manfaatkan area support MA 200 ya teman-teman, di area harga 1300 hingga 1320-an teman-teman. Oke, kita coba cek di transaksi asing. Pada hari Selasa kemarin tanggal 27 Juni ini asing ada net buy. Kalau kita perhatikan dari tanggal 19 Juni hingga tanggal 27 Juni asing terus melakukan pembelian. Untuk broker transaksi kita bisa melihat di sini ada akumulasi ya teman-teman ya. Kita bisa perhatikan di 4 broker teratas ada PD, AK, CC, dan PP yang akumulasi saham JPFA. Oke, next kemudian ada saham dengan kode SPIN. Oke, Charon Pokpan. Untuk SPIN ini juga menarik ya teman-teman ya. Secara pergerakan tren ini SPIN juga masih bergerak di fase uptrend. Pada hari Selasa kemarin dia berhasil menguat 0,96% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan ada peningkatan volume. Kita bisa lihat SPIN ini bertahan di area MA5 ya teman-teman ya. Support terdekat dari saham SPIN dia di MA5 di kisaran harga 5.200 hingga 5.225 teman-teman ya. Jadi kita bisa manfaatkan area entry buy untuk saham SPIN di area ini. Jadi selama pergerakan saham SPIN ini masih bertahan di atas garis MA20 ini, SPIN masih cukup menarik. Dia berpotensi dia akan menunjukkan penguatan ya teman-teman ya. Namun kalau misalkan dia gagal bertahan di garis MA20 maka ini cukup berisiko untuk bergerak ke bawah ya teman-teman ya. Namun kalau kita perhatikan saat ini MA5 ini merupakan area support yang cukup kuat. Ini kalau kita perhatikan begitu harga menyentuh area MA5 ini ada kecenderungan harga dinaikkan ke atas. Target kenaikan saham SPIN ini kita bisa memanfaatkan area resisten di garis MA 200 di area harga 5.475 teman-teman ya. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk saham SPIN. Oke. Kita lihat tanggal 27 kemarin ini ada distribusi ya teman-teman ya. Asing ini ada net sell untuk broker transaksi. Kita lihat di sini ada distribusi, ini ada YU dan CC yang melakukan penjualan dengan jumlah lot yang lumayan banyak. Jadi bagi teman-teman yang baru ingin entry bisa memanfaatkan area support di area MA5 nih teman-teman ya, di area harga 5.200 hingga 5.225. Atau kalau misalkan dia ternyata masih jebol dari MA5, teman-teman bisa perhatikan area MA20. Kalau misalnya ada bantuan bisa entry. Namun kalau misalkan dia ternyata gagal mantul di area MA20 maka wait and see terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke. Next kemudian ada saham dengan kode BIRD, BIRD. Oke. Untuk saham BIRD ini juga menarik. Ini trennya juga bergerak di fase uptrend. Pada hari Selasa kemarin dia berhasil menguat 2,87% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Trennya ini bergerak uptrend ya teman-teman ya. Ini pergerakannya ada di atas garis MA20 dan MA5. MA5 merupakan area support terdekat dari saham BIRD teman-teman. Jadi selama pergerakan saham BIRD ini masih bertahan di atas garis MA5 maka BIRD masih berpotensi dia menguat. Targetnya di area resisten di kisaran harga 2.260 ya teman-teman. Ini target kenaikan dari saham BIRD teman-teman. Oke. Ini masih cukup menarik teman-teman ya untuk saham BIRD. Jadi MA5 ini merupakan area entry buy yang saat ini masih cukup oke, yakni di area harga kisaran 2.100 hingga 2.140-an teman-teman ya. Oke. Mudah-mudahan hari Senin besok BIRD ini berhasil melanjutkan penguatannya. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk saham BIRD. Oke. Kita lihat saham BIRD ini tanggal 27 Juni kemarin asing ada net sell untuk broker transaksi. Kita lihat jika ini ada distribusi ya teman-teman ya. Ini ada broker CC yang melakukan distribusi dengan jumlah lot yang lumayan banyak dibandingkan dengan broker yang lainnya. Namun kalau kita lihat trennya ini masih cukup menarik, dia masih bergerak di fase uptrend teman-teman.
Oke. Sini kita lihat area resistance di area harga 2260 ini. Kalau misalkan berhasil dijebol ke atas, maka Bird berpotensi dia akan kembali melanjutkan penguatannya, dan target resistance berikutnya ini ada area harga kisaran 2660-an ya teman-teman ya. Ini target kenaikan dari saham Bird apabila area resistance di area harga 2260 ini dia dijebol teman-teman. Kalau misalkan kita lihat candle dengan ada ekor panjang di atas ini, Bird saat ini masih ada tekanan jual ya teman-teman ya. Jadi kita bisa memanfaatkan area-area support untuk entry buy yakni di area MA5 nih teman-teman. Ini adalah area support terdekat untuk saham Bird. Oke, next kemudian ada saham kode Cleo. Oke, Cleo. Untuk saham Cleo ini juga menarik ya teman-teman ya. Dia trennya dia juga masih oke, dia masih uptrend. Pada hari Selasa kemarin dia berhasil menguat 5,22%. Kalau kita lihat ini MA5 ini merupakan area support terdekat untuk saham Cleo teman-teman ya. Jadi kenaikan saham Cleo ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume teman-teman. Ini cukup menarik. Ada area resistance terdekat yang mana area ini berpotensi diuji oleh saham Cleo yakni di area harga 630-an teman-teman. Oke. Ini target kenaikan terdekat dari saham Cleo. Oke, kita bisa memanfaatkan adanya area support. Sini ada area MA5 yakni di kisaran harga 505 hingga 585 teman ya. Inilah area entry buy yang saya kira cukup menarik. Jadi bisa diamati area-area ini. Kalau misalkan dia besoknya ada koreksi sedikit dan dia menyentuh area MA5 di kisaran harga 575 hingga 585, maka kita bisa entry buy ya teman-teman ya. Karena kalau misalkan kita amati ini, begitu harga menyentuh area MA5 ini ada potensi pergerakan harga Cleo ini naik teman-teman. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk saham Cleo. Oke, Cleo ini ada net buy tanggal 27 kemarin. Ini asing ada pembelian. Oke, untuk broker transaksi kita lihat ini ada akumulasi ya teman-teman ya. Kita bisa perhatikan di top 2 broker paling atas ada CP dan KZ yang mengakumulasi saham Cleo teman-teman. Oke, mudah-mudahan hari Senin Cleo berhasil melanjutkan penguatannya dan mencapai target area resistance di area harga 630-an teman-teman. Oke, next kemudian ada saham yang kode OCAS. Oke, OCAS. Oke, untuk OCAS ini kita lebih baik wait and see terlebih dahulu ya teman-teman ya. Hari Selasa kemarin dia melemah 2,14%. Kalau kita perhatikan dia udah jebol dari garis MA200 dan MA20 teman-teman. Ini OCAS masih potensi dia akan melanjutkan penurunannya. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry di saham OCAS ini, teman-teman bisa memanfaatkan area support di garis MA60 dan MA100 teman-teman. Kalau misalkan dia ada pantulan di area MA60 dan MA100, teman-teman bisa entry buy dengan area target resistance di garis MA20 ya teman-teman ya. Oke, jadi di area sini di kisaran harga 143. Jadi area-area support ini bisa diamati. Jadi area harga kisaran 130-an teman-teman, yakni di area MA60. Jadi kalau ada pantulan kita bisa entry. Namun kalau misalkan ternyata dia masih jebol dari garis MA60, lebih baik wait and see terlebih dahulu. Karena kalau dia jebol dari garis support MA60 ini ada potensi OCAS masih melanjutkan penurunan ya teman-teman ya. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk OCAS. Oke, asing ini ada net buy. Oke, untuk broker transaksi kita lihat ini ada distribusi ya teman-teman ya. Ini ada PD dan FZ yang melakukan distribusi di saham OCAS. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan review saham lainnya, silakan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.